nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah, tak akan berubah, tak akan berubah untuk selama-lamanya. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat.
Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Gereja Kristen Jakarta yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Biar Tuhan memberkati setiap kita. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat pengantar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 69 ayat yang kedua sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Semua karena berkat Tuhan untuk setiap kita. Semua karena kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Walaupun kita tidak tahu hari depan, hari esok kita. Tapi kita mau katakan, seluruh hari kami Kau hiasi Tuhan dengan keindahan. Kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Semuanya karena kasih-Mu.
Engkau menghiasi kehidupan kami semua, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, hidup kami semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami rindu terus memberikan ucapan syukur kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kita, dan biarlah Roh Kudus melawat hati kita dimanapun kita berada. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dan
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Ampuni setiap kami, layakan kami Tuhan. Pada saat ini kami merindukan untuk hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami rindu, kami tetap dekat kepadamu ya Tuhan. Kami rindu tetap menaikkan pujian pengagungan untuk-Mu ya Tuhan. Kami rindu melakukan kehendak-Mu hari lepas hari. Pimpin setiap kami Tuhan, ibadah kami pada siang hari ini di tempat kediaman kami masing-masing. Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah seluruh ibadah kami berkenan bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang setiap kita untuk kita berdiri, tetap berdiri. Yang di rumah juga, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian. Sungguh kita anak-anak pilihan Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk kita dapat menaklukkan segala godaan kita, ketakutan kita karena kondisi pandemi yang saat ini terjadi, kelemahan kita pada saat mungkin saat ini tubuh kita tidak kuat, tetapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk menyangka semua itu, memberikan kita kekuatan baru. Kita naikkan pujian, ku diberi kuasa. Dengan semangat kita naikkan pujian ini bersukacita. Di bawah kakiku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dan mari kita angkat pujian ini. Bejanamu. Mari kita seperti Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Di keadaan apapun, di saat apapun, tak pernah sekali-kali Tuhan berbalik meninggalkan kita. Dan biarlah kita seperti Tuhan, kita punya hati yang seperti Tuhan, yaitu kita bersandar kepada Dia dan tidak meninggalkan Dia sekalipun. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
persilakan hambanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi pada hari ini dalam ibadah bersama-sama. Sekalipun kita beribadah dari rumah, tetapi saya berdoa supaya saudara-saudara pun tetap mengalami kuasa Tuhan dan mengalami jamahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mohon sekali lagi urapan Tuhan turun atas kami, dan pengertian dan hikmat Engkau karuniakan, supaya rahasia firman-Mu dapat dibukakan bagi kami, dan setiap kami hari ini boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan, yang menerobos hidup kami, dan membawa kami kepada kehidupan yang selalu menyenangkan hati-Mu dan memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah Simson yang kuat menjadi yang lemah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang, dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang seringkali diajukan oleh banyak orang, mungkin juga termasuk saudara. Pertanyaan itu adalah begini, kenapa di Indonesia tidak ada menteri pemberdayaan pria? Kenapa di Indonesia tidak ada menteri peranan pria? Yang ada adalah menteri pemberdayaan wanita. Saya pikir saudara, semua negara di dunia ini juga punya keadaan yang sama, saudara sekalian. Tidak ada menteri urusan pria. Seolah-olah saudara, pria tidak perlu diurus. Yang paling penting yang harus diurus adalah wanita. Soal pertanyaan ini kemudian terjawab oleh seorang teman saya yang mengatakan begini, mengapa tidak ada menteri pemberdayaan pria? Karena pria itu saudara dipandang sebagai kaum yang kuat, sedangkan wanita itu adalah kaum yang lemah. Itulah sebabnya wanita itu harus diurus, wanita itu harus diberdayakan, wanita itu harus dilindungi. Namun pertanyaannya adalah, benarkah pria adalah menjadi pihak yang selalu kuat? Apakah pria itu selalu kuat? Kenyataannya tidak, saudara sekalian. Kita banyak menyaksikan begitu banyak pria yang justru lemah di dalam banyak hal. Kita banyak menyaksikan pria yang dulunya begitu kuat, tetapi kemudian mereka menjadi begitu lemah. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari kegagalan seorang pria
yang dulunya begitu kuat, namun sekarang dia menjadi seorang pria yang lemah. Saudara sekalian, ada dua sebab kegagalan seorang pria sebagaimana kita pelajari dari kisah Simson ini. Yang pertama, saudara, tidak waspada terhadap bahaya. Saudara, Simson itu arti namanya adalah matahari. Dan sama seperti namanya, Simson memang kuat, memang luar biasa. Ia seorang yang mampu mengalahkan seekor singa dengan mudah hanya dengan tangan kosong. Ia juga, saudara, dicatat di dalam Alkitab bisa mengalahkan dan membinasakan 1000 orang hanya dengan satu tulang rahang keledai. Bahkan ia dikatakan mengangkat, saudara, pintu gerbang salah satu kota di Gaza dan membawanya ke puncak sebuah gunung. Dia mempermalukan orang Filistin. Dia mempermalukan musuhnya pada waktu itu. Ada begitu banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan kepada kita, mencatatkan kepada kita betapa kuatnya seorang pria bernama Simson. Simson, saudara, memerintah sebagai hakim di Israel kurang lebih 20 tahun lamanya. Menurut saya ini adalah waktu yang sangat panjang bagi seorang Simson untuk memerintah di Israel pada masa itu, saudara. Dalam pelayanannya dia melakukan begitu banyak aktivitas-aktivitas, atau di dalam tugas-tugasnya dia melakukan begitu banyak aksi yang membuat musuh Israel itu berada di dalam ketakutan. Dan kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11, di situ dicatat bahwa Simson itu adalah seorang teladan iman. Simson adalah seorang pahlawan iman yang luar biasa. Namun kita melihat pada akhirnya Simson harus kehilangan kekuatannya. Dia harus kehilangan kekuatan yang dimiliki yang berasal dari Allah di dalam hidupnya. Dia menjadi seorang pria yang begitu lemah. Saudara, Simson memiliki satu kelemahan yang juga dimiliki oleh begitu banyak pria pada umumnya. Kelemahan Simson adalah ketika dia melihat wanita. Saudara, di dalam pasal 16 ayat yang pertama, di situ dikatakan ia melihat seorang wanita sundal. Dan dikatakan kemudian dia bersetubuh dengan wanita itu. Padahal kita tahu bahwa bersundal dengan wanita pelacur adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Ulangan pasal 23 ayat yang ke-17. Kita tahu juga bahwa Simson adalah seorang nazir Allah. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Tidak seharusnya dia melakukan hal demikian. Tetapi karena matanya begitu lemah, karena dirinya begitu lemah, hawa nafsunya sulit untuk dia kendalikan, melihat wanita, dia jatuh, saudara sekalian. Dan kemudian dia melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang keempat, Simson kemudian jatuh cinta kepada seorang wanita asing yang bernama Delilah. Nah, wanita ini adalah wanita yang terakhir yang bergaul dengan Simson, dan wanita inilah yang kemudian akhirnya menghancurkan hidup Simson. Saudara, butuh waktu yang cukup lama bagi seorang Delilah untuk mengetahui rahasia kelemahan seorang Simson. Butuh berkali-kali percobaan untuk menjatuhkan Simson. Namun Simson yang menarik di sini sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai dirinya. Kita mencoba membayangkan, saudara, bahwa wanita ini berkali-kali melakukan sebuah upaya dalam sebuah persekongkolan dengan musuh-musuh Simson untuk menangkap Simson, dan Simson sebenarnya tahu hal itu. Namun dia membiarkannya sampai pada akhirnya dia membuka rahasia kekuatannya dan ia akhirnya jatuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kejatuhan seorang pria itu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Itu biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lama, butuh proses yang cukup lama. Dan biasanya pada awalnya pria akan melakukan sebuah perlawanan. Tetapi musuh itu begitu lihai, begitu cerdik, begitu tangguh. Dan musuh itu tidak pernah putus asa, putus semangat untuk merayu, membujuk, merengek, menggoda. Dan akhirnya pria seperti Simson itu pun jatuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya waktu yang cukup panjang sudah cukup untuk membuat seseorang seperti Simson berhati-hati dan mawas diri. Jika ada godaan yang membahayakan
seharusnya dia lari seperti Yusuf. Pada waktu istri Potifar menggodanya, dia seharusnya tidak membuka pintu komunikasi. Dia seharusnya menutup pintu. Dia seharusnya berlari, tidak memberikan negosiasi, tidak berkomunikasi seperti yang dilakukan oleh Simson. Tapi Simson itu mengabaikannya. Dia menganggap itu biasa-biasa saja. Hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memperingati Hari Papa Internasional. Bukan satu hal yang kebetulan tema ini diangkat. Para pria Kristen, murid-murid Tuhan dimanapun kita berada, Anda dan saya adalah tergolong pria-pria yang sedang diintai oleh dosa. Tuhan berkata kepada Kain, pria kedua setelah Adam, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian pasal 4 ayat 7. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa jatuh dalam berbagai-bagai godaan yang menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita tidak mawas diri, kita bisa dengan mudah dihancurkan, kita dengan mudah dijatuhkan. Saudara, banyak pria jatuh dalam berbagai dosa karena mereka tidak berhati-hati dan tidak mawas diri. Mereka tidak sadar, mereka tidak mengetahui bahaya yang mengancam diri mereka. Saudara, suatu ketika ada seorang aktivis jemaat, dia bertugas seperti biasanya sebagai seorang penyambut jemaat. Aktivis ini, saudara, adalah seorang pria yang tergolong tua, saudara, umurnya sekitar 50 tahun lebih. Sudah menikah dan punya 4 orang anak. Dia sangat aktif dan sangat bersemangat dalam melayani. Dia bersama dengan beberapa majelis jemaat berjejer di depan pintu untuk menyambut jemaat yang datang. Lalu tiba-tiba saudara, dia sangat terkejut ketika ada seorang wanita muda yang baru pertama kali datang di gereja itu mengulurkan tangan dan menyalaminya. Saudara, wanita itu adalah sekali lagi wanita yang baru pertama kali datang beribadah di gerejanya. Tetapi wajah wanita itu sangat familiar terhadap pria ini, saudara. Sehingga pada waktu dia berjabatan tangan dengan wanita muda itu, dia berkata begini kepada wanita itu, "Loh, kok kamu di sini?" Lalu wanita itu balik bertanya, saudara, "Loh, kok Bapak juga ada di sini?" Saudara, pria itu kemudian menundukkan kepala dan dia malu sekali. Siapakah wanita itu? Saudara, wanita itu ternyata langganannya di tempat prostitusi, saudara. Pria itu ternyata diam-diam seringkali mencari jajanan, seringkali mencari hiburan di tempat wanita itu, dan wanita itu adalah orang yang seringkali melayani dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seseorang kemudian mengajak wanita itu untuk pertama kalinya beribadah, dan entah kebetulan atau tidak, gereja yang pertama kali dia kunjungi adalah gereja pria langganannya itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para pria memiliki begitu banyak godaan yang bisa menjatuhkan mereka dan menghancurkan kehidupan mereka. Godaan seksual adalah godaan yang terbesar kaum pria pada hari ini. Mari kita coba periksa HP para pria. Kita coba melihat berapa banyak gambar-gambar wanita-wanita seronok di dalam HP para pria. Coba lihat, saudara, riwayat WhatsApp mereka. Berapa sering mereka mengirimkan gambar-gambar wanita-wanita telanjang kepada teman-teman mereka. Berapa sering kita melihat, coba kita periksa, saudara, chat-chat mesum dengan wanita-wanita asing yang bukan istri mereka. Coba kita melihat betapa sering mereka melihat, menyaksikan pornografi ketimbang mereka bekerja dan menghasilkan sesuatu yang penting di dalam hidup mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, godaan kaum pria tidak hanya seksual, tetapi juga masalah uang. Uang telah menjatuhkan begitu banyak pria Kristen ke dalam jurang yang paling dalam. Uang telah membuat begitu banyak pria tidak jujur dalam hidup mereka. Mereka menggemplang uang perusahaan, menipu sana sini. Mereka merugikan begitu banyak orang, melakukan begitu banyak tindakan kriminal yang memalukan dan tidak mempermuliakan
nama Tuhan. Saudara, saya ketemu dengan seorang pria Kristen beberapa tahun yang lalu, usianya sekitar 60 tahun. Di mana-mana dia berkhotbah, saudara. Khotbahnya bagus sekali, lucu dan sangat menarik. Kalau dia khotbah, saudara, 1 jam berasa 5 menit. Saudara coba bayangkan, begitu jagonya dia berkhotbah. Teologi khotbahnya juga sangat bagus sekali, menarik. Di mana-mana dia berkhotbah. Dan dia selalu memakai baju pendeta, pakai kolar lagi, saudara. Saya nggak tahu dia dapat jabatan pendeta itu dari mana, saudara. Namun saudara, saya mau katakan kepada saudara, maafkan saya katakan, hidupnya jauh dari apa yang dia khotbahkan. Ia menipu uang perusahaan tempat ia bekerja. Nilainya itu nggak kecil, saudara. Nilainya miliaran rupiah. Bahkan yang menarik adalah dia tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Tidak hanya itu, saudara. Dia bahkan juga menjual, ya, dia tega menjual gedung pos PI yang mengatasnamakan dirinya kepada orang lain. Ini ngeri nggak, saudara? Ini jelas-jelas ngeri sekali. Dan ini dilakukan oleh seorang pria yang suka berkhotbah. Seorang pria yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi hidupnya itu tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang dia khotbahkan. Bahkan saudara, yang menarik adalah dia suka mengkritik gereja induk di mana pos PI yang dia jual itu, saudara, kepada orang lain. Saudara, saya tidak bermaksud untuk menceritakan kelemahan atau kejatuhan orang lain. Saya berduka, kita berduka karenanya. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap kita, khususnya pria, kita bisa berpotensi untuk jatuh di dalam berbagai macam godaan, berbagai macam dosa yang bisa menjatuhkan, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Kita mohon anugerah Tuhan, anugerah Allah, agar kita dimampukan untuk selalu waspada dan tidak memberikan kesempatan kepada dosa untuk berkuasa atas hidup kita. Yang kedua, saudara, tidak sadar bahwa ia telah jauh dari Allah. Di dalam ayat yang ke-20b, di situ dikatakan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, Simson tidak menyadari satu hal yang paling mengerikan, yaitu bahwa Tuhan itu telah meninggalkan dia. Ia berpikir bahwa Tuhan masih bersamanya. Ia berpikir bahwa Allah masih di pihaknya. Ia menyangka bahwa roh Tuhan masih berkuasa atasnya. Tuhan telah meninggalkan Simson. Saudara, Tuhan meninggalkan Simson bukan karena rambutnya itu sudah dipotong. Namun karena Simson memang hidupnya itu telah jauh dari Allah. Selama sekian lama dia sudah meninggalkan Allah. Saudara, cintanya kepada Delila, wanita asing itu, telah merebut Allah dari hatinya. Cintanya yang menggebu-gebu kepada wanita asing itu telah membuat Allah tersingkir jauh dari kehidupan Simson. Dan inilah kondisi yang sangat berbahaya dan mengerikan. Hidup yang terpisah dari Allah, hidup yang jauh dari Allah. Simson akhirnya dijatuhkan, ia ditangkap, kedua matanya dicungkil, kedua biji matanya dikeluarkan, bahkan dia diikat dengan 2 rantai tembaga, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan dia dipekerjakan sebagai seorang penggiling untuk waktu yang cukup lama. Simson jatuh, dia sangat menderita, dia sangat susah, dan ini menunjukkan bahwa kehidupan yang terpisah jauh dari Allah itu menyebabkan penderitaan dan menyebabkan kesusahan. Saudara, banyak pria yang tidak menyadari bahwa hidup mereka telah terasing daripada Allah. Mereka jauh dari Tuhan dan mereka tidak mengetahuinya. Mereka berpikir bahwa semuanya aman-aman saja. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Mereka berada di dalam sebuah kondisi yang terpisah dari Allah. Dan itu membahayakan diri mereka. Saudara, kenapa sedikit sekali pria itu yang ke gereja? Apakah karena jumlah populasi wanita itu lebih banyak daripada pria? Saudara, tidak juga, saudara. Tidak juga. Karena begitu banyak penelitian-penelitian yang justru mengatakan bahwa pria lebih banyak daripada wanita. Tapi apapun itu, saudara, kita melihat bahwa memang faktanya, saudara, wanita lebih banyak ke gereja.
Dan ini menunjukkan bahwa wanita itu lebih religius dibandingkan dengan pria. Nah, seorang peneliti bernama Rodney Stark, dia seorang profesor sosiologi dan perbandingan agama dari University of Washington. Dia melakukan sebuah penelitian, saudara, mengapa pria itu tidak religius. Mengapa pria, dengan kata lain dalam bahasa sederhananya, kenapa pria itu sedikit di gereja. Dan ia menemukan beberapa fakta yang menarik sekali. Yang pertama, dia mengatakan karena pria tidak mempunyai kesadaran terhadap hukum. Mereka tahu hukum, tetapi mereka tidak sadar hukum. Mereka menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang tidak begitu penting, apalagi berkaitan dengan hukum agama, hukum Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, menurut penelitiannya, dia melihat bahwa para pria itu tidak punya kemampuan untuk bisa menahan nafsunya. Dan ini adalah kelemahan pria menurut dia. Yang ketiga, saudara, banyak pria lebih banyak berpikiran yang pendek. Mereka tidak takut masuk penjara. Mereka bahkan tidak takut masuk neraka. Karena bagi mereka masalah itu adalah masalah yang sepele, masalah yang ringan, tidak begitu penting bagi seorang pria. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun alasannya, seorang pria dan seorang wanita adalah seharusnya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan bahwa wanita harus lebih religius, lebih rohani dibandingkan dengan pria. Seharusnya saudara sekalian ini sama. Pria juga harus dekat dengan Allah. Pria harus mengasihi Allah. Pria harus hidupnya melekat dan mencintai Allah seumur hidupnya. Bagaimana dengan kita, khususnya kaum pria? Apakah kita dekat dengan Tuhan atau kita justru jauh dari Tuhan? Pada masa pandemi ini, saya tidak tahu saudara kondisi para pria, kondisi para ayah di rumah. Apakah kita menjadi bapak, menjadi papa, menjadi ayah, menjadi pria yang tetap hidupnya berkenan kepada Tuhan? Apakah hidupnya selalu dekat dengan Tuhan? Saudara sekalian, saya membaca kisah seorang pria beberapa tahun yang lalu. Namanya Tony. Tony adalah seorang pria yang sukses dan berhasil dalam bisnisnya. Sayang sekali saudara, di tengah-tengah puncak keberhasilannya sebagai seorang bisnismen, dia punya kebiasaan yang buruk. Ia suka berjudi, saudara. Semua jenis judi itu dia gemari. Judi togel, judi ayam, judi apapun, saudara. Ia jarang sekali ke gereja. Cuma sekali setahun, itu pun kalau ingat. Istrinya lah yang paling rajin ke gereja. Istrinya adalah seorang aktivis gereja dan sangat setia sekali melayani. Istri Tony ini sangat mencintai suaminya. Ia tidak pernah membantah, dia tidak pernah melawan suaminya. Ia tahu suaminya itu, saudara, tidak bisa diubahkan, tidak bisa dimenangkan melalui omelannya, melalui nasihatnya, melalui kata-katanya setiap hari kepada suaminya. Dia diam aja, saudara, dia turut aja apa kata suaminya. Bahkan saudara, kalau suaminya itu setiap waktu pergi berjudi, dia menemani suaminya, saudara. Dia tunggu di depan, saudara, tempat biliar, tempat suaminya itu bermain judi, saudara sekalian. Sampai akhirnya suaminya itu selesai berjudi, lalu dia keluar dan dia pulang bersama dengan istrinya. Saudara sekalian, istrinya ini tidak pernah berhenti untuk mendoakannya supaya suaminya ini berubah, supaya Tony ini bisa berubah dan mengalami pertobatan. Dia menunggu, saudara, dan menunggu bertahun-tahun lamanya. Sampai suatu ketika Tony mengalami kecelakaan tunggal. Mobil yang dia kendarai itu terbalik di jalan tol dan untung sekali Tony selamat. Tetapi kaki kanannya itu patah. Nah saudara, peristiwa kecelakaan itu menyebabkan Tony itu berubah di dalam hidupnya. Dia sekarang sadar bahwa hidup itu hanya sementara. Itulah sebabnya kemudian ia kembali kepada Tuhan. Dia aktif beribadah. Dia kemudian menjadi seorang suami yang mencintai istrinya, sekalipun ia kehilangan sebelah kakinya. Namun saudara, ada satu kalimat pendek yang Tony selalu katakan dimanapun dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu berkata begini, saya lebih baik kehilangan kaki kanan saya daripada saya kehilangan Allah. Saudara sekalian, banyak pria seperti Tony
Mereka kelihatannya lebih kuat, mereka kelihatannya lebih hebat, padahal mereka tidak menyadari bahwa Allah itu jauh dari mereka. Allah telah meninggalkan mereka dan mereka tidak menyadarinya. Dan firman Tuhan hari ini berseru kepada setiap pria, berseru kepada para papa, para ayah dimanapun, bahwa engkau harus kembali kepadanya. Ketika hidupmu jauh dari Dia, ketika hidupmu telah meninggalkan Dia, kembalilah kepadanya. Saudara, pada waktu Simson menjadi bahan tertawaan, dia sangat dipermalukan dengan mata yang sudah dicungkil, dengan tangan yang sudah dirantai. Saudara sekalian, dia memohon kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Allah mendengarkan doanya, dan dia dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan bisa merubuhkan gedung pertemuan tempat dia diperolok-olok, dipermalukan itu, dan membinasakan begitu banyak orang di dalam gedung itu. Saudara, hari ini banyak pria berada dalam keterpurukan. Mereka dalam keadaan yang jatuh, merasa mengalami satu hal yang memalukan. Mereka menjadi bahan tertawaan bagi banyak orang. Tetapi saudara, firman Tuhan berbicara kepadamu, kalau engkau hari ini merasa bahwa hidupmu sedang berada dalam keterpurukan, kejatuhan, hidup dalam situasi yang begitu memalukan, menjadi bahan tertawaan, firman Tuhan berseru kepadamu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu, Tuhan akan melawat hidupmu. Mengakhiri hari ini firman Tuhan, dalam rangka Hari Papa, saya mengajak kita untuk tiap-tiap keluarga melakukan satu hal yang sangat penting. Kalau di rumah ada papa di rumah, saya mengajak para ibu, para anak di rumah, hari ini berikan satu pelukan yang istimewa kepada para papa di rumah. Dan katakan kepada para papa, Pa, engkau adalah kebanggaan kami. Pa, engkau adalah sumber inspirasi bagi hidup kami. Pa, kami mengharapkan Papa menjadi imam di dalam keluarga. Pa, kami menginginkan seorang papa yang kuat, seorang papa yang hebat. Pa, kami mendukungmu. Pa, kami mengasihimu. Mari para mama di rumah, para anak di rumah, ucapkan, katakan itu kepada para papa. Bahkan juga mungkin sebagian dari para papa hari ini sedang berada dalam sebuah pergumulan yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Saya katakan kepada para istri, katakan kepada suamimu, Pa yang kuat, Pa Tuhan bersamamu, Pa Tuhan pasti akan memulihkan hidupmu. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menjamah kehidupan kita, terutama para pria yang hari ini, terutama para ayah yang hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita menjadi seorang pria yang kuat di dalam Tuhan, yang hidupnya senantiasa memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Jamalah setiap kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi sebuah pegangan dalam hidup kami, menjadi papa, menjadi ayah yang hidupnya senantiasa memperkenankan hati-Mu, yang hidupnya senantiasa mencintai Engkau. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jadikanku sepertimu, Bapa kebanggaanku. Ku tahu tak sempurna, mungkin menjadi beban, namun satu hal pasti, ku ingin kau tersenyum. Ku tahu tak sempurna, mengecewakan, namun satu hal pasti, ku butuh kau di sisi. Ku tahu tak sempurna, bukan yang kau harapkan, namun satu hal pasti, ku rindu kau menyapa. Ku tahu tak sempurna, mungkin menjadi beban, namun satu hal pasti, ku ingin kau tersenyum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja lokal masing-masing dan atau barcode di layar berikut ini. Dan mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
bersatu dalam doa. Tuhan, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh kasih Tuhan yang tak berkesudahan untuk menolong setiap kami, menjaga setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan untuk setiap kami. Kami berikan persembahan kami pada siang hari ini Tuhan. Semua daripadamu Tuhan untuk setiap kami. Engkau berkati persembahan kami. Engkau layakkan persembahan kami ya Tuhan, untuk kami dapat pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan terlebih hidup kami. Biarlah kami dapat pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Seluruh jemaat Tuhan yang di rumah juga, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doksologi yang akan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Fauji dan pujian amin. Kita naikkan pujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.